Berkas sudah komplit, LOA sudah didapat, wawancara lancar. Tapi mengapa tetap kita gagal LPDP? Apa penyebab sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Namun kali ini kita tidak akan belajar bahasa Inggris ya. Kita akan lebih sharing dan juga lebih berbagi terkait dengan tips dan juga trik bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Nah, saya di sini sendiri ini sudah mengikuti beasiswa LPDP sebanyak 3 kali dari tahun 2016, 2017, dan juga 2018. Semenjak lulus tahun 2015, ini memang pengalaman mengikuti beasiswa LPDP luar biasa, memberikan banyak hal bagi saya pribadi sebagai seorang calon yang mendapatkan beasiswa. Walaupun dari 3 keikutsertaan saya di 3 tahun tersebut, saya harus merasakan kegagalan. Dan sampai saat ini pun saya memang bukan seorang awardee, bukan seorang yang penerima beasiswa dari LPDP tersebut. Kita akan sedikit berbagi terkait dengan pengalaman saya mengikuti beasiswa dan juga apa pelajaran yang pernah saya pelajari, yang sudah saya pelajari dari 3 kegagalan tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam pengalaman dan juga pelajaran yang saya dapatkan dari keikutsertaan saya di beasiswa LPDP, saya ingin cerita dulu terkait dengan stigma dan juga mindset yang ada di beberapa teman-teman saya, terutama di lingkungan saya. Jadi saya kan lulusan dari pendidikan bahasa Inggris ya. Lulusan atau jurusan yang memang punya stigma jika kalau kita tidak belajar ke luar negeri atau kita tidak melancong ke luar negeri, belum lengkap sebagai seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ataupun di sastra Inggris. Kenapa? Karena kita punya kemampuan ngobrol bahasa Inggris, kita punya kemampuan menulis bahasa Inggris, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga stigma tersebut hadir di seluruh mahasiswa di jurusan yang berbahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak pergi ke luar negeri, itu pasti akan ada omongan-omongan yang tidak baik lah ya, terutama bagi mereka yang punya kapasitas pendidikan yang tinggi, punya nilai yang tinggi, punya pengalaman organisasi yang tinggi, tapi belum pernah ke luar negeri. Jadi itu akan ada stigma yang jelek ya kepada orang tersebut. Saya sendiri pernah ini selama mahasiswa ke luar negeri 2 kali, ke Thailand dan juga Malaysia. Ya udah cuman gitu aja, gitu biasa aja gitu, cuman ngasih tahu nih saya udah pernah ke luar negeri nih, saya udah pernah student exchange, saya sudah pernah ngajar di luar negeri nih gitu. Setelah itu orang lain nggak akan peduli banyak gitu, cuman oh iya ya udah begitu. Jadi pola pikiran seperti ini yang buat banyak mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dan juga sastra ini jadi bukan kaget ya, jadi was-was kalau mereka belum pernah ke luar negeri. Jadi harus ada plan ke luar negeri nih, padahal menurut saya tidak harus gitu. Bagi saya yang udah pernah kesana aja, pulang ke sini nggak ada apa-apanya, tuh biasa aja gitu. Jadi mau kamu student exchange, mau kamu mengajar di luar negeri gratis, semuanya dibiayai, tapi ketika pulang ke sini you don't have anything, kamu nggak bisa mempelajari atau kamu nggak melakukan hal yang lebih dari setelah student exchange itu, jadi still nothing gitu, masih akan jadi ya udah biasa aja gitu. Makanya yang paling penting adalah menurut saya setelah kita lulus itu kita memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri, bagi jurusan kita, bagi institusi pendidikan, karena saya akan berasal dari institusi, saya mengajar di institusi pendidikan. Nah itu yang lebih penting, bukan soal kita bisa keluar negeri. Keluar negeri mah gampang, sekarang sudah murah, 200.000, 300.000 bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa kapan saja ya kan. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang lebih dan kita bisa aplikasikan di sini, itu yang berbeda ya. Jadi stigma keluar negerinya dihilangkan, yang penting kita punya stigma bahwa lulusan dari jurusan manapun you can do anything,
everything untuk negara, untuk bangsa, untuk alam. Itu saja ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengalaman saya selama 3 tahun tersebut ya, dari tahun 2016, 2017, 2018 mengikuti beasiswa LPDP. Punya masalah dan intriknya masing-masing, punya challenge, punya tantangannya masing-masing ya. Sama mengikuti 3 tahun ikut serta gitu. Pertama kita mulai dari tahun 2016. Saya tahun 2015 sebenarnya sempat ikut juga loh ya, karena tahun 2015 itu adalah tahun happeningnya LPDP. Saya kurang tahu apakah 2013 atau 2014 atau bahkan 2015 LPDP itu keluar pertama kali ya. Apakah pas pemerintahan Jokowi atau sebelum Jokowi, saya lupa. Nah, lagi happening, banyak kakak kelas yang ngajakin, banyak seminar-seminar LPDP. Kita ajakin, terpacu dong ya, akhirnya 2015 saya ikutan, walaupun saya belum punya surat keterangan lulus, belum punya SKHU gitu ya, belum punya berkas-berkas yang lengkap dari kampus, karena kan biasanya butuh waktu. Ikutan aja, gagal dari verifikasi dokumen awal, sudah gagal karena kelengkapan brosur sudah tidak lengkap. Sehingga tahun 2015, jadi yang tips yang pertama, nanti kamu kalau mau ikutan ya lengkapi dulu berkasnya gitu ya, sebelum kamu mau ke jenjang berikutnya. Terus yang kedua, tahun 2016. Nah, tahun 2016 saya mulai ikutan dengan semua sudah ready. TOEFL ITP saya sudah ikutan dan dapat nilai yang bagus gitu ya, standar untuk pergi ke luar negeri. Berkas sudah lengkap, surat keterangan dari kampus ada, ijazah ada, SKHU ada, surat keterangan kesehatan ada, semua berkas lengkap, tinggal daftar dan juga tinggal ikutan aja gitu ya. Saya ngajak teman saya juga, bukan ngajak ya, saya sama beberapa teman juga ikutan daftar beasiswa LPDP bersama satu angkatan dan lolos. Alhamdulillah, perempuan lolos, teman saya lolos. Kita wawancara, berangkat bareng, semua bareng ke tempat gedung keuangan di alun-alun Bandung ya. Bareng, pertama verifikasi dokumen semuanya lengkap. Nah, yang ini kalau nggak salah ya, karena ini tes yang ini tuh tidak terlalu ribet di LPDP awal itu ya. Kita hanya wawancara saja kalau tidak salah. Langsung ikut wawancara. Ya, ikut wawancara. Setelah itu memang percaya diri sekali saya di tahun pertama itu. Saya bisa bahasa Inggris karena kan saya mengalaminya ke luar negeri ya. Walaupun LOA belum ada, karena di saat itu syarat LOA belum menjadi keharusan untuk dapat unconditional. Cukup dengan conditional dan cukup kamu ada bukti kamu mendaftar ke kampus luar negeri, itu sudah boleh daftar kalau nggak salah ya. Bahasa Inggris bagus, kelengkapan aman, percaya diri, mau ke kampus mana juga tahu gitu ya. Datang wawancara, pertanyaan-pertanyaan beres, jawab dengan baik gitu ya, yang menggunakan bahasa Inggris karena saya bisa bahasa Inggris gitu ya. Begitu percaya diri. Profesor 2 kalau tidak salah, psikolog 1, bertanya soal jurusan linear atau tidak, bla bla bla, dihantam dengan jawaban yang bagus. Pulang dari wawancara beberapa hari berikutnya saya kasih tahu teman-teman, wah insya Allah saya dapat beasiswa LPDP, saya bisa keluar negeri, saya bisa have fun, saya bisa meninggalkan kalian semua di Indonesia gitu ya. Tapi beberapa bulan kemudian, sebulan gitu ya, dari jangka wawancara, saya dapat surprise, teman saya alhamdulillah lolos, walaupun beasiswanya dalam negeri ya, di UI kalau tidak salah. Sementara saya itu alhamdulillahnya tidak lolos dari wawancara tersebut. Kaget dong, kok nggak lolos ya, padahal saya sudah percaya diri, jawaban sudah mantap, luar biasa, dan saya nggak kepikiran untuk nanya ke LPDP kenapa saya nggak lulus. Ya sudah lah ya, nggak lulus, cobain lagi tahun depan gitu ya. Lebih ke ya udahlah ya gitu ya, namanya juga rezeki. Akhirnya tahun depan 2017 saya memantapkan lagi untuk ikut, walaupun di tahun 2017 saya sudah mengajar di institusi pendidikan di beberapa tempat, sehingga agak sedikit keteteran nyiapin berkas-berkas. Walaupun berkas tahun 2016 ada beberapa yang masih bisa kepakai, dari surat keterangan kesehatan dan juga rekomendasi, biasanya udah pasti kepakai ya, KTP udah pasti kepakai. Ikutan lagi, daftar lagi, memang ada beberapa tambahan dokumen yang harus dilengkapi. 2016 saya ikutan reguler, 2017 juga saya ikutan reguler. S2 ya, S2 reguler. Beberapa tambahan dari berkas kita lengkapi,
aman, tentram. Tahun ini memang saya ikutannya sendiri, maksudnya tidak ada teman yang satu barengan gitu untuk ikutan periode yang kali ini di 2017 itu. Berkas dimasukin, isi biodata seperti biasa, dari pengalaman organisasi, pengalaman dari prestasi, dari semuanya diisi lengkap, bahagia, sukses gitu ya, karena lengkap gitu, alhamdulillah diisi dengan semua berkas sudah dihapus, aman, lolos juga untuk verifikasi dokumen awal. Nah setelah itu kan pasti masuk lagi ke babak berikutnya di LPDP, itu adalah babak wawancara tadi ya, yang juga ada yang namanya verifikasi dokumen secara manual atau manual checking. Dan juga ditambah baru pertama kali gitu ya, ada yang namanya on the spot essay gitu ya. Jadi kita menulis essay sesuai dengan jurusan kita, nanti ada temanya yang diberikan, tapi menggunakan bahasa Inggris karena kita keluar negeri tujuannya harus pakai bahasa Inggris. Ditambah satu tes gitu. Lalu ikutan tes tersebut, alhamdulillah aman karena mahasiswa karena esai itu dia sudah berpengalaman saya, karena sebelum ini kan di tahun 2017 ini saya nggak memakai TOEFL ITP lagi, karena tahun itu saya memakai IELTS. Saya ngambil IELTS dan alhamdulillah dapat 6.5 yang merupakan standar paling kecil untuk bisa daftar ke universitas di luar negeri. Saya menggunakan itu dan sudah biasa menulis di IELTS test yang writing ya, sehingga di on the spot writingnya alhamdulillah lancar. Di wawancara agak sedikit deg-degan, kenapa? Karena tahun kemarinnya kan saya gagal di wawancara, deg-degan, nervous, pertanyaan apa yang nggak bisa dijawab, pertanyaan apa yang memang sulit gitu ya, saya check-in satu-satu, saya pastikan semuanya benar-benar mantap gitu ya, pertanyaan satu-satu, benar-benar yang 2017 yang prepare-nya paling oke. Dimulai pertanyaan saya tulis jawabannya, saya punya jawabannya, terus pertanyaan yang kemungkinan akan yang diberikan oleh psikolog juga saya sudah siapkan gitu ya, dari profesor juga sudah saya siapkan, semuanya sudah lengkap untuk yang 2017 itu. Masuk ke ruang wawancara lagi-lagi, masuk ruang wawancara. Satu lagi, ternyata ada tes yang kelupaan ya. Selain yang di 2016 juga ada yang namanya adalah FGD ya, Forum Group Discussion. Ada FGD dan wawancara. Sementara 2017 ditambah FGD, on the spot writing, dan juga wawancara. FGD ini Forum Group Discussion, kayak debat begitu. Debat memberikan opini dalam bahasa Inggris dari satu topik gitu ya. Dan ingat, biasanya dalam debat itu tidak boleh membuat pemerintah menjadi terkucilkan, karena itu anggapnya pemerintah memberikan sebuah tema, kita brainstorm, kita berikan opini yang terbaik, solusi yang terbaik dari masalah tersebut. FGD lancar, on the spot lancar, di wawancara deg-degan lagi. Bisa nggak ya gitu ya. Kita coba dan akhirnya semua pertanyaan kembali dilahap dengan bagus, dengan baik menurut saya ya. Pap, semua dijawab pertanyaan sesuai dengan yang saya rencanakan. Takut ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul lagi, sudah saya berikan yang terbaik. 1 bulan kemudian di 2017 itu kembali kekecewaan datang kepada saya, kegagalan, maaf Anda tidak diterima di beasiswa LPDP. Sekali lagi ya, sudah 3 kali berarti ya saya gagal, luar biasa. Lagi sebenarnya 2018 sudah nggak mau lagi ikutan ya, karena kalau sudah 3 kali itu kayaknya nggak boleh gitu. Tapi ternyata dapat kabar lagi, untuk LPDP itu yang belum lulus boleh ikutan sampai kapanpun, sampai batas umur 35 tahun untuk S2. Dan untuk yang 2018 itu ada jenis beasiswa berbeda. Kalau di 2016-2017 saya ikut reguler S2, 2018 muncul yang pertama kali yaitu beasiswa santri, LPDP santri. Itu jadi jadi semangat lagi buat saya. Kenapa? Karena ini pertama kali, dan juga saya sedang bekerja di pondok pesantren yang mudah-mudahan sama linknya dengan yang ingin dituju oleh LPDP santri tersebut. Akhirnya saya coba lagi, saya ngajakin teman kerja saya untuk ikutan beasiswa LPDP santri ini. Kita barengan minta izin ke kiai, minta izin ke yayasan, minta izin ke dosen juga, ditambah ya rekomendasinya dan lain-lain. Cuma ada beberapa berkas yang saya ambil dari 2016 karena mepet dan juga malas saat itu ya untuk ini berkas ya. Cuma beberapa aja yang diambil dari 2017, ada yang 2016 ya. Nah, kita daftar lancar, alhamdulillah, verifikasi online juga lulus. Baru ke tahap berikutnya babak 2 ya.
ada FGD seperti biasa, ada essay writing, dan juga ada wawancara. Ditambah lagi satu tes lagi di 2018 itu, tes yang kita menjawab pertanyaan di komputer gitu ya, menjawab pertanyaan di komputer. Setelah menjawab pertanyaan di komputer, dapat nilainya tinggi, baru bisa lolos berikutnya. Jadi itu tes kedua, tes yang tulis, tes menjawab pertanyaan kayak bukan UBK ya, kayak tes psikotes gitu ya, lupa nama tesnya. Tes psikotes itu lulus dengan nilai bagus, lalu maju ke babak berikutnya FGD, wawancara, dan juga on the spot writing. Nah itu makin sedikit lagi dong, kayaknya ini udah masih sedikit ya LPDP santrinya yang ikutan gitu ya. Dan juga saingannya juga bukan artinya merendahkan ya, tapi maksudnya adalah di sini ini pertama kali dan saingannya dikit. Walaupun saya mikir di LPDP ini bukan masalah saingan dengan orang lain, tapi kan kuota tidak terbatas gitu. Jadi kamu mau lulus atau tidak, karena kuota tidak terbatas tidak akan berhubungan dengan orang lain untuk yang LPDP ini. Jadi ya udah saingan lu dikit, pesertanya dikit, ini tentang santri gitu ya. Dan jadi nanti yang dikembangkan juga di pondok pesantren gitu. Saya udah punya bayangan gede sekali bagaimana apa yang harus saya lakukan dan harus saya jawab di wawancara ya. Luar biasa. Ya percaya diri lagi dong ya kita ya. 2018 itu masuk di akhir 2018. Tesnya di 2019 di bulan Januari Februari. Kebetulan lagi banyak kerjaan, lagi banyak proyek besar di sekolah sehingga agak sedikit fokus terpecah. Tesnya pada saat hari besar itu ya, ikutan tes 2 kali ke sana, dan akhirnya di verifikasi awal dokumen secara manual ada beberapa yang gagal. Nah, pada saat manual checking untuk yang kali ini ada beberapa hal yang salah, itu karena saya mengambil di tahun 2016. Itu surat keterangan kesehatan sehingga dinyatakan tidak boleh. Tapi alhamdulillahnya diberikan kesempatan oleh panitianya. Ya soklah, boleh hari ini lengkapi dulu untuk surat keterangan kesehatan, silakan kembali lagi besok. Saya lengkapi dulu dong ya, cari rumah sakit yang bisa tes kesehatan dalam waktu 1 hari dan dapat yang 1 juta itu ya langsung habis. Dan 1 hari dapat ya, pengorbanannya luar biasa. Nah, akhirnya kembali lagi besok, akhirnya bisa boleh ikut ke tes berikutnya. Manual checking beres, FGD beres, on the spot writing seperti biasa beres, alhamdulillah lancar. Wawancara agak sedikit deg-degan lagi nih, karena biasanya di wawancara saya agak sedikit gagal walaupun sempat percaya diri karena memang ini kan beasiswa baru ya, datang. Dan bedanya ini profesornya datang dari kalangan agama ya, karena ini beasiswa santri ya, berarti yang ngikutinya juga adalah muslim semuanya ya. Kasih tahu lah saya dari mana, pondok pesantren apa, izinnya apalah, itulah inilah semuanya yang ditanya terkait dengan pesantren. Tanya lagi semuanya, beres sesuai dengan yang diharapkan, selesai. Nah ini di hati teh ngeganjel karena ada satu pertanyaan yang kayaknya salah jawab gitu ya. Nah, akhirnya bulan berikutnya teman saya yang ikutan, rekan kerja yang saya ajak untuk ikutan LPDP ini lolos, dan insya Allah terbang ke Kanada tahun ini ya di 2020, alhamdulillah. Sementara saya tidak lolos lagi untuk keempat kalinya di LPDP. Kecewa tidak sih sebenarnya, di awal-awal yang pasti kecewa banget gitu ya, apa sih udah 4 kali gagal terus gitu ya, beberapa kali bahkan itu sudah usaha, udah mengeluarkan uang banyak, tetap aja gagal gitu ya. Jadi sedih sekali gitu ya di hati. Tapi setelah berikutnya hal-hal berikutnya sempat ditanya juga sama yang lolos itu ya, teman saya yang rekan kerja itu, coba ke LPDP tanyain dong gitu ya, ke emailin apa sih yang membuat nggak lulus. Saya coba gitu ya sekali, tapi udahlah nggak usah gitu ya, takutnya malah jadi saya punya keinginan yang lebih lagi. Akhirnya udah biarin aja. Nah, dari 4 kegagalan tersebut saya sudah merangkum sebenarnya 6 pelajaran yang bisa saya ambil di kegagalan saya mengikuti beasiswa LPDP. Banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa saya ambil dari pengorbanan uang, pengorbanan tenaga, energi, pikiran, dan semuanya. Itu harusnya bisa menjadi tolak ukur hidup saya berikutnya, karena kalau terus-terusan mikirin beasiswa LPDP yang tiap tahun gagal dan tidak ada perbaikan ke tiap tahun berikutnya, ya sama saja gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah, nanti tunggu dulu aja, sementara juga saya sudah menikah, ada fokus lain yang harus dikerjakan, sehingga LPDP lewat dulu sebentar ya.
Mohon maaf tadi ditinggal dulu mandi ya, tidak apa-apa ya. Jadi perlu refreshing juga nih hari ini. Tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan 4 pengalaman saya dalam mengikuti beasiswa LPDP dari tahun 2015, 2016, 2017, bahkan sampai 2018 dan di ujiannya di 2019. Jadi kurang lebih 4 tahun lebih itu ya saya mengikuti LPDP, namun tidak ada satupun yang akhirnya bisa menjadi rezeki saya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi memang tidak menjadi masalah karena hal ini benar-benar memberikan saya sebuah pengalaman luar biasa dan juga pastinya banyak hikmah dan pelajaran yang bisa saya pelajari saat ini. Jadi hikmah dan pelajaran memang bukan mengenai hanya beasiswanya saja, tapi ini bisa jadi pelajaran besar bagi hidup saya sehingga kedepannya tidak boleh melakukan hal yang sama atau harus melakukan hal yang memang sewajarnya seharusnya. Nah, dari 4 pengalaman yang sudah saya dapatkan selama keikutsertaan saya di beasiswa LPDP, ada sekitar 6 pelajaran ataupun 6 hikmah yang bisa kalian pelajari dan juga bisa kalian cermati. Boleh dilakukan, ada yang harus tidak dilakukan, ada yang memang harus dilakukan. Jadi kita lihat nih 6 hikmah dan pelajaran apa saja yang bisa kita pelajari dari pengalaman saya yang tadi sudah saya ceritakan. Yang pertama adalah mengenai hati kita. Wah, berat ya. Maksudnya apa nih dengan hati ini, maksudnya apa? Karena memang berbicara soal hati ini tidak bisa dibohongi sama sekali. Jadi tahun 2015 atau jurusan di PBI itu ya, jurusan saya di bahasa Inggris itu seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali bukan mitos ya, banyak sekali memang kalau kamu belum keluar negeri belum jadi mahasiswa bahasa Inggris gitu ya. Dan memang ketika keluar negeri pun pastinya inginnya adalah show off, inginnya pamer, inginnya ngasih tahu ke orang lain gitu bahwa saya berada di luar negeri, bahwa saya pernah di luar negeri. Jadi saat itu tahun 2015 bahkan sampai tahun kemarin pun adalah salah satu niat saya pergi belajar ke luar negeri adalah bahwa saya bisa jalan-jalan. Jadi kan kayak ngambil kesempatan gitu. Kalau kamu ke luar negeri belajar dan kamu nggak bisa jalan-jalan, kayaknya lebar banget gitu ya, kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Tapi salahnya ada di saya adalah niat yang itu terlalu besar. Sementara niat belajarnya ada tapi kecil, sangat kecil, mungkin hanya 10%. 90%-nya mau ngapain? 1, pengen bikin vlog, ya kan, pengen diupload ke YouTube. 2, pengen foto-foto, pengen instastory, pengen live Instagram. Jadi semua orang pengikut saya di Instagram, di YouTube, dimanapun bisa melihat aktivitas sehari-hari saya di luar negeri, di negara yang lebih indah, di negara yang lebih kaya, di negara yang memang bisa membuat orang-orang iri. Sehingga niat besar saya untuk mengikuti beasiswa LPDP adalah salah besar. Niatnya bukan untuk belajar. Niatnya belajar tapi sedikit. Niatnya lebih banyaknya ingin have fun. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. We can be free. We can do anything. Ya kan di sana bebas, freedom, nge-vlog, main handphone, apapun lah terserah ya. Sehingga mungkin jalannya di situ dibelokkan lagi nih, nggak boleh. Karena tujuan untuk beasiswa LPDP ataupun beasiswa lainnya adalah you need to learn, you need to study. Jadi kamu harus belajar. Kita harus mengikuti sesuai dengan yang diberikan kepada kita. Kita dapat uang, kita dapat biaya, kita dapat kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Jangan jadikan kesempatan itu, jangan jadikan biaya itu dibelokkan tujuannya. Karena itu yang tidak boleh. Jadi yang pertama adalah fix your intention. Perbaiki dulu niat kamu, perbaiki dulu niat kita. Mau ngapain di sana? Ya kalau memang belajar, biaya untuk belajar, fokus belajar. Nge-vlog ya mungkin adalah sekali 2 kali sebulan boleh, tapi tidak menjadi dominan setiap kegiatan kita. Di vlog belajar, di vlog di perpustakaan, di vlog di kosan, di vlog, semuanya di vlog, semuanya dibuat status, semuanya
berikan, di show off di media sosial kita sehingga membuat orang-orang iri. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi perbaiki lagi niat kita, perbaiki lagi kita mau ngapain di sana. Pastikan kita benar-benar sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya. Number one, fix our intention. Yang kedua, setelah kita benar-benar niat kita sudah bagus, tujuan kita sudah sesuai, ya kan? Baru kita masuk ke ranah teknisnya. Karena ranah jiwa, ranah ruhnya sudah sehat, tujuannya sehat, ruhnya sehat, jiwanya sehat, berarti yang keduanya sudah mulai ke teknis, yaitu persiapkan mau ngambil jurusan apa di sana. Di pengalaman kemarin, saya beberapa kali memang agak sedikit galau terkait dengan linear atau tidak linear. Karena kan paling banyak nih selintingan kabar itu untuk dapat beasiswa LPDP adalah kamu harus linear dengan jurusan sebelumnya. Padahal mau memakai jurusan yang berbeda dengan atau tidak selinear dengan jurusan kamu saat ini di S1, ternyata masih bisa saja. Kuncinya memang kita bisa meyakinkan si pewawancara, meyakinkan para profesor, meyakinkan para psikolog agar nantinya apa yang ingin kita pelajari di sana, terutama di luar negeri ya, atau di dalam negeri juga boleh, itu memang kita sudah jelas. Jadi tentukan jurusan dari sekarang. Jadi jangan galau dulu nih, jangan sampai pada saat daftar LPDP kamu masih galau, mau jurusan apa yang kamu ambil. Jadi harus sudah menentukan jurusan. Linear kah? Kalau fisika mau fisika lagi, mau kimia lagi, mau sustainable environment yang memang lagi hits sekarangnya jurusan itu, boleh sesuai dengan linear kamu. Atau misalnya mau berbeda, asalkan kamu punya opini, punya fakta, dan punya bukan bukti ya, punya opini, punya fakta yang memang bisa mendukung kamu di sana dan bisa kembali lagi ke Indonesia bahkan lebih baik, why not gitu ya, tidak, kenapa tidak ya, silahkan dicoba. Dan yang kedua pastinya pastikan jurusan kamu sudah ditentukan sebelum mendaftar. Yang ketiga, nah kalau tadi sebelum praknya, nah sekarang pascanya. Walaupun yang pascanya masih lama nanti setelah kamu kembali ke Indonesia, tapi kan you need to write, you need to plan. Jadi kita harus merencanakannya dari sekarang. Jadi sebelum kamu mendaftar LPDP juga, sebelum kamu mengisi semua dokumen, sebelum kamu maju ke tahap-tahap berikutnya, kamu sudah punya idea brainstorming yang bagus banget untuk apa yang akan kamu lakukan when you go back to Indonesia. Jadi ketika kamu kembali ke Indonesia, selesai belajar di sana, apa yang akan kamu lakukan? 4 tahun kemarin saya ditanya soal itu, saya bukan salah jawab, betul jawaban saya, tapi tidak jelas. Maksudnya tidak jelas adalah kita harus benar-benar punya rencana yang konkret, rencana yang jelas, agar para profesor dan juga psikolog benar-benar yakin bahwa memang kamu kembali ke sini, kamu akan melakukan hal itu. Jadi saya sempat kemarin menjawabnya, saya ingin mengembangkan pendidikan karakter. Mengembangkan pendidikan karakter. Bagaimana caranya? Kamu mau jadi apa di sininya? Itu yang saya dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kamu jangan buat sebuah plan yang memang kamunya masih abstrak atau plannya masih abstrak ya. Jadi kamu sudah membuat plan, oh iya ini begini, begini, begitu, begini. Iya begini, begitu, begini, begini. Jadi kamu benar-benar sudah tahu bagaimana caranya untuk mengembangkan skill kamu ketika kamu kembali ke Indonesia. Nah ya, jadi kan tidak akan ada yang namanya lagi ada pengangguran setelah kamu kembali belajar dari beasiswa. Jadi kamu harus patahkan semua yang namanya mitos-mitos sebelumnya. Jadi ingat, yang terpenting saat ditanya tentang post study plan-nya atau rencana setelah kamu belajar di luar negeri itu adalah kamu harus punya, kamu mau jadi apa nanti kembali ke Indonesia. Kedua, kamu mau ngapain dan bentuknya mau seperti apa. Misalnya kamu mau menjadi staf dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu selinear dengan jurusan saya misalnya, karena kan saya ngambil jurusan pendidikan misalnya. Mau jadi staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
mau ngapain di sana? Saya mau mengembangkan pendidikan karakter. Caranya bagaimana? Caranya saya ingin membuat kurikulum pendidikan karakter. Kurikulum ini akan disesuaikan dengan bla bla bla. Jadi kamu benar-benar menjelaskan secara detail presentasi bahwa memang you have a plan and this plan is gonna work. Jadi plan ini akan benar-benar berhasil setelah kamu belajar dari kampus tersebut, didukung dari kampusnya yang bagus, pendidikannya bagus, akreditasinya bagus. Jadi ketika kamu kembali ke sini, ya semua plan tinggal dijalankan begitu. Ya, itu yang ketiga. Jadi pastikan kamu sudah mempunyai tujuan yang jelas atau rencana yang jelas setelah kamu kembali belajar dari beasiswa itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu harus yang namanya, atau kita harus yang namanya Indonesia banget. Maksudnya apa ini dengan Indonesia banget? Ini maksudnya adalah, ini siapa yang ngasih beasiswa? Pemerintah Indonesia yang memberikan beasiswa. Jadi setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia in general, kita harus dukung, kita harus support. Meskipun memang ada beberapa yang kita tidak sama nih seidealis dengan kebijakan dari pemerintah. Tapi karena kamu mau dibiayai oleh pemerintah beasiswa ini, ya kamu harus setuju dengan setiap kebijakan yang ada. Karena nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apakah kamu setuju dengan kebijakan ini, bagaimana pendapatmu tentang kebijakan ini yang dilakukan pemerintah, apakah sudah tepat. Nah, kamu harus cari jawaban yang memang jangan sampai istilahnya mengejek pemerintah, mengolok-olok pemerintah, ataupun memberikan pendapat yang kurang baik kepada pemerintah. Karena logikanya pemerintahnya akan ngasih kayak gini. Orang tuamu mau ngasih kamu beasiswa, atau orang tua kamu mau menyekolahkan kamu, tapi kamu ngejelekin orang tua, maki-maki orang tua kamu akan ngasih uangnya enggak? Pasti tidak akan begitu ya. Sama dengan pemerintah. Jadi maksudnya Indonesia Banget di sini adalah kamu harus memang pure Indonesian government support. Jadi memang pendukung pemerintah Indonesia apapun itu. Karena saya pun kemarin memang beberapa kali, bahkan di tahun 2016 itu tanya pertanyaan bahwa apakah kamu setuju dengan pembubaran HTI? Secara idealis saya memang tidak kurang setuju dengan itu ya, karena saya punya pandangan tersendiri. Tapi mungkin karena yaitu keputusan pemerintah, ya kita harusnya dukung. Sementara psikolog dan juga profesor kan ada di bawah pemerintah, sehingga pasti mereka nih anaknya tidak mau mendukung pemerintah nih, sehingga pasti dicoret dari keikutsertaan beasiswa LPDP ya. Jadi yang keempat harus Indonesia banget ya. Yang kelima ini keteknis lagi, ini maksudnya adalah kamu harus mempersiapkan berkasnya dengan lengkap. Maksudnya lengkap di sini adalah kamu pastikan berkasnya benar-benar semuanya ada. Dari mulai KTP, kartu keluarga, surat rekomendasi, surat kesehatan, surat izin atasan, semua suratnya harus ada. Lengkap, betul, checklist. Tapi menjadi kesalahan ketika surat-surat tersebut tidak valid atau tidak valid ya, atau tidak tepat. Kenapa tidak tepat atau tidak valid? Misalnya ada jangka waktunya surat tersebut. Misalnya surat kesehatan itu jangka waktunya 2 tahun. IELTS atau TOEFL juga 2 tahun. Jadi jangan berani-berani kamu mendaftar ke beasiswa LPDP kalau berkasnya belum lengkap dan valid. Karena kemarin tuh yang terakhir saya ikut adalah, karena kan tahun 2018 itu lagi malas nih ngumpulin berkas sih, pakai yang berkas-berkas yang lama. Saya pakai itu, tapi lolos sebenarnya ya di verifikasi awal, tapi ketika verifikasi manual tidak lolos. Jadi kita yang jadi capeknya sendiri harus bikin dalam waktu 1 hari, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Sehingga pastikan benar-benar berkasnya lengkap dan juga valid sebelum kamu mendaftar. Perhatikan tanggal, sekarang tahun berapa, perhatikan kelengkapan tulisannya, gelar yang memberikan rekomendasi, dan lain-lain. Benar-benar diteliti sekali untuk membuat perlengkapan berkas ini menjadi sangat bisa kamu andalkan untuk lulus dalam verifikasi online dan juga verifikasi manual nantinya ya. Yang kelima, berkas harus lengkap dan juga valid. Nah, yang keenam, hikmah yang saya pelajari lagi adalah kamu harus mau capek. Kita harus mau capek. Kenapa? Karena energi akan terkuras, keringat akan terkuras, pikiran akan terkuras ya.
jam makan siang, jam makan malam, jam tidur akan terkuras. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang tidak dapat beasiswa itu bukan karena dia tidak pintar atau tidak cerdas, tapi tidak mau capek. Karena kan kita harus ke kampus, banyak surat rekomendasi lah, tanda tangan lah, dicap lah, harus ke rumah sakit, surat keterangan kesehatan, harus ke, misalnya kalau berkasnya belum lengkap harus ke RT, RW dan lain-lain. Belum lagi harus ikutan TOEFL, IELTS, belajar lagi bahasa Inggrisnya. Yang bukan jurusan bahasa Inggris juga harus belajar bahasa Inggrisnya, ya kan? Terus berkas-berkas lainnya yang izin atasan, misalnya kalau kamu sudah kerja, luar biasa. Maksudnya di sini adalah kamu benar-benar sedang dalam masa muda. Jangan sampai masa muda ini kamu dengan kemalasan dan kefuturannya malah jadi nggak bisa dapat beasiswa. Jadi pengalaman saya selama 4 tahun ini silakan kamu bisa pelajari dan bisa kamu implementasikan nantinya semuanya dengan baik, karena di yang ke-6 ini pasti tersedot banget pikirannya, difikirkan terus, ini dosen belum balas, gimana ya rekomendasi, belum tanda tangan, ya kan, harus ada surat dari yayasan karena izin atasannya lama, bolak-belok birokrasi yang luar biasa, pasti emosi keluar dan lain-lain. Jadi harus mau capek yang ke-6 itu. Nah, sudah 6 itu hikmah yang saya bisa saya dapat selama 4 tahun keikutsertaan saya dalam beasiswa LPDP. Nah, mudah-mudahan beasiswa ini memang bukan hanya beasiswa yang benar-benar bisa kita inginkan, tapi setidaknya ada perbaikan bagi diri kita. Walaupun saya tidak mendapatkan beasiswa tersebut selama 5 tahun ini ya keikutsertaan saya, tapi saya hikmahnya saya dapat pelajaran banyak dari sini. 1, fix our intention. Jadi bukan hanya untuk beasiswa saja, semua kegiatan, semua aktivitas pelajari dulu niatnya mau apa. Jangan sampai niatnya belok. Luruskan niat, lalu maksimalkan ikhtiar. Luruskan niat, benar-benar betul niatnya mau seperti itu. Maksimalkan ikhtiar itu, usaha kerja kerasnya harus mau juga. Yang kedua, preparationnya harus bagus, dari mulai jurusannya mau apa, berkas-berkasnya harus disiapkan, itu kan preparation. Jadi kita juga kalau kehidupan sehari-hari kalau mau mempersiapkan sesuatu juga harus prepare bagus ya. Dan juga setelah kegiatannya apa yang akan dilakukan, kita juga punya sebuah pemikiran yang bagus untuk merencanakan sesuatu di masa depan, itu juga jadi kepake oleh kita di kehidupan sehari-hari. Pastinya selalu mengecek semua berkas, jangan sampai ada tanggal yang keselip, tanggal yang terlalu lama tidak bisa digunakan lagi, itu juga menjadi pelajaran kita buat sehari-hari. Dan pastinya harus bekerja keras, tadi sempurnakan ikhtiar, niat di awal, terakhir sempurnakan ikhtiar, semua keluarkan energi dan pikirannya biar kamu lega, dan ketika dapat lolos kan, pengumuman lolos, bahagianya minta ampun. Walaupun saya belum pernah merasakan bahagianya dapat beasiswa yang seperti itu. Mudah-mudahan dari video ini ada maknanya, ada hikmahnya bagi kalian, dan kalian jadi lebih semangat lagi untuk mengikuti beasiswa apapun, tidak hanya LPDP, baik itu Australian Awards, Chevening di Inggris, Erasmus Mundus di Eropa, Fulbright di Amerika, ataupun Mongan Kobushu apa gitu namanya di Jepang ya, dan semua negara mempunyai beasiswanya masing-masing. You just need to learn and you just need to fix our intention first. Nantinya semuanya insya Allah akan mengikuti. Begitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Sebarkan ke teman-teman kalau memang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.